Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra dengan NIM 2130105039. Di sini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang operasi bilangan bulat, apakah adik-adik sudah tahu apa itu pengertian bilangan bulat? Pasti udah dong, karena di video sebelum ini kita sudah belajar tentang pengertian bilangan bulat. Untuk materi kita sekarang yaitu kita akan membahas tentang operasi dan sifat-sifat dari operasi bilangan bulat. Apakah ada yang sudah tahu apa itu dan macam-macam dari operasi bilangan bulat? Udah dong pasti, karena kalian pasti sudah mencari kan? Apa ya operasi dari bilangan bulat? Apa? Iya, pintar. Operasi bilangan bulat itu ada 4. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian dari bilangan bulat. Untuk mengasah lagi kemampuan adik-adik semuanya tentang operasi-operasi bilangan bulat, kita akan belajar di sini. Yuk simak video berikut ini. Sebelum memasuki materi inti, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Dari gambar yang telah adik-adik perhatikan, apakah perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2? Coba tulis di kolom komentar atau di mana saja yang adik-adik suka. Dari gambar kedua yaitu adanya telur dibelah 2, pizza dibelah 4, apel dibelah menjadi 2, dan pepaya dibelah menjadi 4. Apakah ada yang sama jawaban kita? Ya, benar untuk yang sama 100. Selanjutnya, kakak akan memperlihatkan 2 gambar, yaitu gambar termometer dan gambar peta. Perhatikan kedua gambar tersebut. Dari gambar yang sudah adik-adik perhatikan, apakah yang bisa adik-adik pahami dari kedua gambar tersebut? Belum tahu penjelasan dari kedua gambar di atas? Ayo dengarkan penjelasan dari kakak. Yang dapat kita ambil dari kesimpulan yang pertama yaitu adalah pada gambar termometer. Sebuah termometer memiliki derajat angka dimulai dari angka 0, angka negatif, dan angka positif. Ditetapkan 0 sebagai titik acuan atau titik pangkal ketika air membeku dan atau airnya meleleh. Kita dapat menyatakan suhu lebih tinggi dari 0 dengan tanda positif, dan suhu yang lebih rendah dari 0 kita katakan dengan negatif. Selain untuk menyatakan suhu, beberapa besaran juga dinyatakan dengan tanda positif dan tanda negatif dengan titik acuan 0. Gambar kedua yaitu pada peta. Di sana adanya tanda negatif dan tanda positif pada setiap daerah yang menyatakan suhu dari daerah tersebut. Misalnya tadi yaitu daerah Bogor memiliki suhu +1 dan daerah Sukabumi memiliki suhu -1. Nah, selain dari contoh yang kakak sebutkan tadi, apakah adik-adik tahu apakah benda di sekitar kita atau sesuatu di sekitar kita yang menggunakan tanda positif dan tanda negatif? Ayo, siapa yang tahu? Nah, bagi adik-adik yang nggak tahu, sini kakak kasih tahu contoh lain dari tanda positif dan tanda negatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita berjualan tapi kita rugi sebesar 500.000. Maksudnya rugi dari 500.000 yaitu negatif 500. Yang kedua contoh lainnya yaitu saat kita berjualan kita memiliki untung 280.000. Maksud dari kata untung tersebut yaitu kita memiliki plus 280.000 dari modal awal. Maksud plusnya itu berlebih. Selanjutnya yaitu 30 menit yang lalu. Maksudnya dinyatakan sebagai negatif 30 menit. Artinya 30 menit yang sudah lalu. Artinya sebelumnya. Terus selanjutnya yaitu kita mempunyai hutang sebesar 300.000. Hutang di sini dinyatakan dengan negatif. Kita kan sudah tadi melihat beberapa gambar tentang bilangan bulat. Mungkin adik-adik ada yang lupa tentang definisi bilangan bulat. Di sini kakak akan jelaskan lagi, kakak akan singgung sedikit tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, bilangan 0, dan bilangan negatif
yaitu dimulai dari -1, -2, dan seterusnya. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Di sini kita akan bermain terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kocoklah sekumpulan kartu yang terdiri dari 13 kartu seperti yang ditunjukkan pada gambar. Letak kartu menghadap ke bawah, letakkan pion masing-masing pada titik awal 0 secara bergantian. Pemain mengambil sebuah kartu dari tumpukan, kemudian pemain tersebut memindahkan pionnya sesuai dengan angka yang tertulis pada kartu. Pemain yang pionnya mencapai tujuan terlebih dahulu, maka dia dinyatakan sebagai pemenangnya. Baiklah, kakak akan menunjukkan cara bermain kartu tersebut. Jika adik-adik mendapatkan plus, maka adik-adik akan bergeser ke kanan sebanyak angka yang tertulis pada kartu. Jika adik-adik mendapatkan kartu negatif, maka adik-adik akan bergeser ke kiri sebanyak angka yang adik-adik dapat di kartu. Selanjutnya, jika adik-adik mendapatkan 0, maka adik tidak akan berpindah atau diam di tempat. Ini kakak contohkan satu. Dalam permainan kartu, jika orang pertama menarik kartu plus 5 pada giliran pertama dan selanjutnya dia mendapat plus 3 pada giliran kedua, maka jumlah langkah yang dia dapat yaitu plus 8. Maksudnya yaitu 5 langkah bergeser ke kanan ditambah 3 langkah lagi bergeser ke kanan. Artinya plus 5 ditambah plus 3 sama dengan plus 8. Selanjutnya, jika orang kedua menarik kartu sebanyak negatif 5 pada giliran pertama dan negatif 3 pada giliran kedua, maka dia akan bergeser ke kiri sebanyak 8 langkah. Kenapa ke kiri? Karena dia negatif. Maksudnya yaitu awalnya dia mendapat negatif 5, artinya dia bergeser sebanyak 5 langkah ke kiri, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya pada pengambilan kedua dia mendapatkan negatif 3, artinya dia bergeser lagi ke kiri sebanyak 3. Tadi kan 5, berarti tambah 3, berarti 1, 2, 3, artinya negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Apakah adik-adik mengerti tentang penjumlahan dari bilangan bulat yang sudah kakak jelaskan tadi? Jika sudah, coba adik-adik kerjakan asal pemahaman di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Mari kita bermain lompatan. Perhatikan ya garis bilangan yang sudah kakak tunjukkan. Perhatikan bagaimana mengurangi bilangan dengan bilangan lain pada garis bilangan. Awalnya itu kakak melompat plus 5, artinya kakak melompat sebanyak 5 keramik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak berada di 5 keramik. Pada giliran selanjutnya adiknya melompat 2 keramik. Jadi 1, 2. Untuk selanjutnya berapakah kakak melompat agar sama posisinya dengan adiknya? Artinya 5 dikurangi 2. Artinya yaitu berapakah kakak melompat agar sampai dengan adiknya, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Artinya kakak melompat ke arah positif sebanyak 3. Permainan kedua, anak yang pertama melompat plus 4, sedangkan adiknya melompat plus 1. Pada giliran selanjutnya, berapakah langkah dan ke arah manakah kakak melompat agar dapat menyusul adiknya? Coba perhatikan garis bilangan yang sudah kakak perlihatkan. Dari plus 4 ke plus 1 berjarak 3 satuan ke arah negatif. Jadi, banyaknya langkah perpindahan pada giliran kedua adalah negatif 3. Nah, dari penjelasan kakak tadi, apakah ada yang belum dimengerti? Coba adik-adik tanyakan di kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, untuk menguji pemahaman, coba kerjakanlah soal di bawah ini dalam waktu 20 menit ya, tidak lebih ya adik-adik. Selamat mengerjakan latihan berikut ini. Nah, itulah penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk video kali ini kita akan belajar dulu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Untuk perkalian dan pengurangan tunggu ya di video selanjutnya. Mungkin hanya itu penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik paham ya dengan apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.